Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Ayu Rosalina SPD selaku guru bahasa Indonesia dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, tentunya tak lupa marilah kita sekalian untuk terlebih dahulu meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan rangkaian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kasih dan sayangnya, maka kita semua yang ada di sini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, serta ketetapan iman dan juga Islam. Selanjutnya tentunya tak lupa juga sholawat serta salam. Marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita memperoleh sosok teladan yang paling mulia di muka bumi ini. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini nampaknya banyak negara-negara yang merasa latah untuk menerapkan sistem demokrasi dalam negara mereka karena dianggap sebagai alat salah satu sistem yang paling baik karena dalam demokrasi pemerintahan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Sehingga dengan cara seperti maka diharapkan semua aspek dalam masyarakat juga memiliki hak untuk turut membangun bangsa dan hukum hanya sebatas dari para penguasa saja. Namun nampaknya dengan berjalannya waktu, makna demokrasi yang secara hakiki juga sepertinya mengalami perubahan. Demikian juga dengan negara kita, Indonesia. Bangsa kita ini juga turut dalam menerapkan sistem demokrasi. Di Indonesia sendiri, penerapan sistem demokrasi sendiri telah mulai ditetapkan sejak awal kemerdekaan. Tentunya diharapkan demokrasi yang ditetapkan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Namun, nampaknya apa yang diinginkan dari harapan awal ketika mulai merdeka nampaknya tak benar-benar dijalankan dengan sungguh. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi yang diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik ke depannya, malah memberikan kesengsaraan bagi rakyat. Sehingga pada akhirnya muncullah berbagai penolakan dari berbagai aspek masyarakat. Hal ini karena nampaknya demokrasi yang berjalan di negara kita masih hanya sebatas pada tahap demokrasi prosedural dan belum pada tahap demokrasi substansial. Karena memang jika melihat secara prosedural, negara kita memang negara demokrasi, namun kenyataannya masih banyak substansi demokrasi yang belum terpenuhi. Dalam demokrasi yang ditetapkan oleh bangsa kita dan tentunya catatan-catatan buruk dalam sistem demokrasi yang ada di negara kita ini harus perlahan-lahan mulai dibenahi dan mulai dicarikan solusinya. Sehingga banyaknya persoalan-persoalan yang muncul akibat dari adanya sistem demokrasi ini harus segera diperbaiki, bahkan kemudian perlu digugat. Tak hanya itu saja, kita sebagai bangsa yang besar tentunya juga harus mulai untuk belajar dan menemukan konsep demokrasi yang benar-benar ideal untuk bangsa kita, sehingga nantinya tidak akan ada lagi yang namanya penolakan terhadap jalannya sistem demokrasi itu sendiri. Dan juga diharapkan demokrasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan tujuannya yang benar. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.